Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Pasca Setiawati dengan NIM 220132228 dari kelas 4 WA02. Di video kali ini yang digunakan untuk Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas dari matkul perpajakan 2 yang diampu oleh Bapak Paujan MS dengan judul Rekonsiliasi Fiskal. Berikut adalah materinya. Rekonsiliasi fiskal sendiri merupakan suatu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem akuntansi keuangan atau SAK. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal, rekonsiliasi fiskal ini merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Kenapa? Karena proses ini berguna untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda di antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Keduanya harus dibuat dan dicocokkan seakurat mungkin sebelum diserahkan kepada Dirjen Pajak. Berikut tujuan dari rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, sebagai alat untuk memenuhi rancangan laporan keuangan. Agar rancangan laporan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk dapat memastikan tidak adanya ketidaksesuaian pada laporan yang telah dibuat. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan perhitungan pajak. Kesalahan dalam perhitungan pajak ini bisa merugikan perusahaan juga loh. Kenapa? Karena perusahaan harus teliti dalam rekonsiliasi fiskal dengan informasi transaksi serta penghasilan yang sesuai. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan perbedaan secara komersial dan secara fiskal, yakni rekonsiliasi beda waktu dan rekonsiliasi beda tetap. Pengertian pertama tentang rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Rekonsiliasi beda tetap membedakan laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi mengacu pada undang-undang perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Yang kedua yaitu rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Lalu, adanya koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Dalam sebuah rekonsiliasi fiskal, terdapat koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Yang pertama yaitu tentang koreksi fiskal negatif, merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi fiskal biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal, yang kedua penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha. Yang ketiga adanya penyusutan fiskal negatif lain. Dan di poin kedua adanya koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif ini merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Umumnya, koreksi fiskal positif bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerja atau jasa, dana cadangan,
Jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, dan adanya pajak penghasilan. Juga, harta yang dihibahkan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial, juga biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final, dan yang terakhir adanya penyesuaian fiskal positif lain. Ada juga nih tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, yaitu mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang keempat, yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan.